Kita bisa jaya bila kita menang. Tanpa menang, jaya itu adalah impian belaka di siang hari bolong. Tetapi seorang yang sudah menang, dia ada pada track untuk dia bisa berjaya. Jadi kalau saudara pagi ini menetapkan, saya harus menang, saya harus survive, saya harus berhasil, maka saudara ada pada jalurnya untuk saudara berjaya entah kapan. Pada waktunya Tuhan. Katakan, pada waktunya Tuhan. Bila saya hidup menang, pasti saya berjaya. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, pada hari Rabu yang lalu, saya menyampaikan juga pada hari Minggu kemarin, seminggu yang lalu, kalahkan penantangmu. Semula saya tulis penentangmu. Tetapi Tuhan bicara, salah nak. Harusnya penantang. Penantang itu terang-terangan di muka kita. Dia bukan siluman. Dia bukan di belakang punggung kita, saudara. Tetapi betul-betul di depan saya dan depan saudara. Kalahkan itu. Kamu harus menang. Kamu harus mencapai target. Kamu harus sukses. Kamu harus survive. Kamu tidak boleh gagal dan kamu kalah dengan penantang-penantangmu. Saudara, seorang anak Tuhan, baik dia usia berapapun, sudah sangat sepuh sekalipun, dia tetap ada di dalam jalur kemenangan. Saya ambil satu contoh tentang Bapak Abraham. Saudara, bagaimana orang tua ini, saudara, dia menghadapi penantang di muka dia. Cibiran, hinaan, pertanyaan, paling enteng pertanyaan. Pak Abraham, katanya Bapak menerima janji dari Allah Yehova untuk mendapat seorang anak. Bapak umur berapa sekarang? Bapak belum punya anak. Saudara, itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Saudara, tetapi apa yang dia lakukan? Dia saben hari memberikan korban kepada Tuhan. Gak peduli Tuhan belum jawab dia. Dia tetap menaikkan korban persembahan bakaran kepada Tuhan. Seekor lembu dia sembelih untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Tahukah saudara apa yang dia bisikkan dalam doanya ketika dia mempersembahkan satu korban bakaran kepada Tuhan? Dan itu saben hari dia lakukan. Saya kira dia cuma bergumam demikian dalam doanya. Tuhan, hamba percaya suatu saat Engkau pasti memberi kepada hamba. Memang sekarang hamba belum mendapat. Tetapi tidak apa-apa. Kepercayaan hamba adalah cinta hamba kepadamu. Di sini hamba mempersembahkan korban karena hamba mencintai Engkau. Saya yakin dia cuma bisa mengucapkan itu saja. Kalau kata-kata saya ini salah, besok dia tidak akan memberi korban lagi. Tuhan, aku cuma menanti, Engkau sudah kadung janji kepadaku. Aku cuma menanti saja. Kalau Engkau sudah memberi anak, baru aku kasih korban. 100 ekor pun oke. Tetapi Tuhan buktikan lebih dulu. Orang yang minta Tuhan membuktikan lebih dulu baru dia percaya adalah orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sedang mengalami sesuatu keadaan tidak baik, situasi dan kondisi yang tidak bagus, kerugian barangkali, sakit tak sembuh, saudara, maka saudara harus menguatkan iman saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan pada waktu saudara beriman, saudara punya harapan semakin besar. Tuhan, harapan hamba cuma Engkau. Semula harapan kita ya juga kepada om kita, kepada bude kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada bos kita, kepada ya siapa tahu suatu hari aku sedang mengalami sesuatu yang hoki, beruntung aku bisa dapat. Itu satu demi satu dilepaskan. Tuhan, hamba berharap hanya kepadamu. Lepaslah yang ini. Yang saya bilang tadi, lepaslah yang itu. Lepaslah dia. Saben hari saudara berkata engkau berharap kepadanya, seperti Bapak Abraham yang tua ini. Saben hari engkau menunjukkan cintamu kepada Tuhan.
Bukan untuk supaya dia memberi dulu, baru engkau mengasihi dia. Tetapi engkau ingin mempersembahkan lebih dulu sebagai bukti. Seperti Bapak Abraham, bukti dia mencintai Tuhan. Itu lebih daripada dia menerima anak dari Tuhan. Saudara, apakah permintaan saudara justru mengganti Tuhan saudara? Justru mengganti materi ataupun substance yang saudara minta dari Tuhan. Jangan, engkau harus menunjukkan cintamu lebih dari yang kau minta. Lebih dari apapun. Ini rahasia seseorang menerima jawaban. Karena dia seringkali terobsesi dengan, aku belum dapat ya. Aku sangat butuh padahal. Rupanya Tuhan tidak mencintai aku. Saudara, itu salah. Saudara harus membuktikan saudara cinta kepada Tuhan lebih dari semua yang engkau minta. Kalau engkau bisa mencapai taraf tersebut, engkau menerima jawabanmu cepat. Tetapi kalau engkau masih menganggap permintaanmu itu lebih daripada apapun, bahkan engkau lupa mencintai Tuhan, lupa mengasihi Tuhan, lupa berkorban kepada Tuhan. Lantas gimana Tuhan mau memberi kepada saudara dan kepada saya? Kan gak masuk akal. Ya, saudara, rumusnya Allah, etikanya Allah tidak demikian. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, kenapa kita bisa jaya kalau kita menang. Kalau kita kalah, kita masuk kotak. Kita tidak mungkin bisa menang. Kita tidak mungkin bisa berjaya. Siapa yang ingin berjaya, angkat tangannya, taruh tangan kiri pada jantung dan berkata demikian, Tuhan Yesus, tetapkan langkah kejayaan hamba. Ubah hati hamba untuk pertama-tama mengasihi Engkau lebih dari permintaan hamba, lebih dari segala perkara yang hamba harapkan. Mulai pagi ini, biarlah Roh Kudus mengajari hamba segala perkara yang ilahi dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sebab itu saudara, menurut Yesaya 58 ayat 9 sampai 14, sekilas saya akan bacakan saja, karena saya sudah panjang lebar menjelaskan pada saudara supaya saudara ingat kembali. Ayat yang ke-9, Tuhan Allah berkata, akulah Yel Shaddai. Katakan, Tuhan adalah Yel Shaddai. Yang punya dada di depan saya. Dia yang menghadapi, dia yang mengalahkan semua penantang saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Di dalam ayat yang ke-10 saya mengingatkan, Tuhan berkata, terangmu mengalahkan kegelapan. Kamu harus terang, anakku. Saudara, pada akhir zaman ini begitu banyak pengajaran-pengajaran Kristen yang sesat. Saudara, Kristen tapi sesat. Begitu banyak nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu yang Tuhan mengatakan adalah serigala tapi berbulu domba. Hatinya dalamnya serigala tapi pakai bulu domba. Saudara, kamu harus waspada, karena pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, bahkan Kristus palsu. Saudara, itu tanda kegelapan masih begitu kuat mencengkeram umat manusia, sehingga umat manusia mudah dibelokkan, mudah ditipu, mudah dijebak, mudah ditarik dengan daya magnetis iblis, daya sihirnya yang luar biasa, supaya begitu banyak gereja dan umat Tuhan hancur, berantakan, masuk dalam api neraka dan hukuman kekal. Saudara, hanya seorang yang mempunyai terang dari Tuhan, dia bisa bertahan, dia bisa survive, dan dia menjadi terang untuk mengalahkan kegelapan.
Saya mau tanya, siapa di sini yang menghendaki hidupnya terang? Bukan hanya menghendaki diberkati, tetapi hidupnya harus terang. Siapa? Angkat tangannya. Mari berdoa dengan segenap hati, dengan sepenuh suara. Tuhan Yesus, mendengar perintah-Mu ini, hamba mohon supaya Engkau memberi terang-Mu yang luar biasa untuk menerangi hidup hamba, sehingga terang itu juga menerangi kegelapan yang ada di keluarga, lingkup hidup, masyarakat luas di sekitar hamba. Dalam nama Yesus terjadi demikian. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara yang kekasih, saya memberitahu, terang itu harus ada di mana-mana. Terang itu tidak bisa berpusat di dalam gereja. Ketika saya dan saudara di dalam gereja, kita menjadi terang. Ya saudara, di mata malaikat, di mata Tuhan, gedung ini sangat terang sekali. Kenapa? Karena kita semua terang. Ketika kita di dalam gereja, saudara, di mata Tuhan ketika kita keluar pintu gereja, mulai berjalan di pinggir jalan, di tengah jalan, sampai ke rumah, itu mulai terangnya mulai padam. Mulai padam, mulai padam, mulai padam, mulai padam, mulai padam. Satu demi satu, 10 demi 10. Orang yang tadi di gereja terang benderang menjadi padam. Ketika masuk dalam rumah, sudah mati lampunya. Terangnya sudah nggak ada. Di rumah kita bisa bayangkan tidak ada terang Kristus. Bukan hanya berantem, bisa hal-hal yang sangat-sangat mengerikan bisa terjadi. Saudara, ketika di dalam gereja, sekali lagi saya katakan, di sorga Tuhan dan para malaikat melihat kita itu gedung ini sangat terang sekali. Tetapi sayang, ketika satu demi satu mulai berjalan pulang, padam, 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 sehingga gelap saja. Anak-anak Tuhan, jemaat Kristus tidak bisa menjadi terang, terangnya mati. Ini saya beritahu sebagai ilustrasi. Di mana saudara berada, harusnya Tuhan minta di mana kita berada, di alamat dan posisi mana, di koordinat mana Anda berada, di lokasi mana Anda berada, Anda harus menjadi terang. Kalau kita menjadi terang, maka tidak ada kegelapan lagi di sekitar kita. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Saudara, sekarang mari kita menyorot fokus lebih teliti dan lebih detail. Yaitu satu pribadi saya, satu pribadi saudara. Kalau saya dan saudara tidak bisa memiliki charging Allah dalam hidup saudara, dengan cara apa saudara bisa bertahan dalam terang? Saudara pasti satu kali saya dan Anda akan masuk dalam gelap. Siapapun kita. Siapapun saya. Itu sebab saya dan saudara perlu kita perhatikan. Jadi anak Tuhan harus serius. Harus apa? Tolong kasih tahu samping. Jadi anak Tuhan harus serius. Menyampingkan yang lain. Bilang, mengesampingkan yang lain. Ya, mengesampingkannya. Udah, jangan dipikir. Pokoknya fokus kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan mempahalai kita. Terang Tuhan dahsyat pada kita. Roh kemenangan ada pada kita. Kita pasti berjaya. Harus demikian. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Jadi kalau saudara pulang sebentar, saya mohon. Segala pikiran kemelut, perasaan kalah. Perasaan bahwa saudara tidak mungkin bisa berhasil. Karena saudara sudah tua. Karena saudara tidak punya modal. Anak-anakku yang masih muda karena engkau tidak ada pengalaman. Engkau pendidikan rendah. Engkau tidak punya modal. Engkau tidak ada yang membackup hidupmu. Itu harus dibuang di sini. Di dalam rumah Tuhan ini. Engkau harus patahkan, engkau harus kalahkan. You have to cast down every evil spirit
And whatever He will speak to you, you have the victory of God in your life. And bring it, come enter your house, your family. And please entering your future with the blood of Jesus Christ and with the anointing of the Holy Spirit in your life. Anda harus berjalan terus. Yesus sudah membayar semuanya. Dia mati di kayu salib supaya tidak ada satu orang pun yang boleh mengatakan aku gagal, aku rugi, aku tetap sakit, aku tidak ada masa depan, aku putus asa. Tidak ada seorang pun yang dari sini pulang menjadi gelap, padam apinya, padam terangnya. Tidak boleh, semua harus menjadi terang sampai masuk ke rumah saudara. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara, kemudian ayat yang ke-11 dari Yesaya 58. Allah puaskan hatimu seperti taman subur. Begitu banyak kita mengalami kekeringan. Saudara, di mana-mana orang mengeluh, ya, pasar sepi, toko sepi, perusahaan tutup, dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, memang ini adalah hukum alam. Siapa yang kuat, dia akan makan yang lemah. Negara yang kuat juga akan makan negara yang lemah. Untuk supaya bergantung kepada yang kuat. Ini hukum alamiah. Hukum global. Tidak kenal bangsa, tidak kenal agama, tidak kenal ras dan bahasa. Ini global. Saudara. Itu sebab ada negara kaya, ada negara miskin. Dan negara miskin akan selalu bergantung pada negara kaya. Saudara. Nah, inilah hukum alam. Untung-untung dia tidak dimakan. Setidaknya dia akan bergantung terus. Ngawulo pada negara yang kaya, yang kuat. Ini hukum alam. Saudara, bagaimana dengan hidup rohani kita? Saudara, Tuhan akan memuaskan saudara kalau saudara menjadi salah satu mangsa dari hukum alam ini. Yaitu saudara karena lemah, saya karena miskin dan bodoh, saya menjadi budak, saya dimangsa oleh orang-orang yang lebih kuat daripada saya. Semua katakan, tetapi pagi ini. Halo, tetapi pagi ini. Saya memegang janji Allah. Saya meminta pengurapannya. Bahwa saya tidak seperti itu. Dalam nama Yesus, saya akan berjaya. Karena Tuhan memberi kepada saya aliran air kehidupan yang membuat tanah gersang menjadi taman yang subur. Seumur hidup saya, mulai pagi hari ini, dalam nama Yesus, amin. Tuhan memuaskan hidup saudara dengan menjadikan semua kegersangan saudara, paceklik saudara, puso dari hasil saudara, Tuhan akan mengubah menjadi taman yang subur. Bayangkan sejenak, apa isi taman yang subur? Di mana-mana ada pohon dan semak yang berbunga. Di mana-mana ada pohon yang berbuah pada musimnya. Di mana udara segar dan oksigen yang murni, kita bisa hirup di bawah pohon-pohon tersebut. Tuhan membuat taman yang subur. Dulu, kemarin, tanah di mana aku sekarang menghirup udara yang segar ini adalah tanah yang gersang. Tanahnya meletek-meletek semua. Tanahnya pada pecah semua. Karena gersang. Tidak ada air. Dan panas sekali. Tapi sekarang Tuhan mengubahnya menjadi taman yang subur. Banyak hal yang kita tidak bisa capai dengan hidup ini. Kita kepingin dapat, tapi kita tidak bisa dapat.
kita hampir mencapai, orang lain rebut. Kita punya gangdau, kita punya order, kita punya objek keuntungan. Sudah hampir kita kerjakan, hampir kita ambil, orang lain ngerebutnya lebih cepat. Dan kita tidak berani melawan. Saudara, bukankah ini anatomi ekonomi saat ini di sini? Itu sebab kalau seorang dia berharap dan bergantung kepada Tuhan Yesus, dan dia pegang janjinya, Tuhan, Yesaya 58 ayat 11 mengatakan, Engkau mengubah tanah gersang hamba menjadi taman yang subur. Biarlah pagi ini Tuhan, Engkau mulai mengerjakan taman hamba. Engkau mulai mengerjakannya. Saudara, saya mau cerita ketika sebelum KP, hall KP, gereja kita yang kecil di bawah sana, itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota pada waktu itu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Subroto, seorang letkol. Dan saya melihat, aduh, gedungnya bagus, halamannya gersang. Saudara, tergopoh-gopoh saya mencari ke Semarang. Seorang kontraktor taman yang terkenal. Dan ternyata dia seorang anak Tuhan dari satu gereja. Dan saya minta dia mendesain, karena lahannya cuma kecil saja, saudara, di depan dari KP itu. Nanti saudara pulang ya, coba ditengok. Oh ini toh, gitu ya. Nah, saudara lihat lahannya cuma kecil. Saya berkata, karena kecil, tolong dibikin semenarik mungkin. Ya. Dan bukan untuk sementara upacara peresmian saja loh. Harus bisa untuk seterusnya. Beres, dia bilang. Oke. Mau anggaran berapa? Dia tanya. Seberapapun bikin bagus, saya bilang. Tapi begitu saya bicara begitu, mulut saya tutup, hati saya kayak Stonewalls kalau jalan. Tapi Tuhan, Engkau pasti membiayai ini untuk rumah Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Padahal hamba tidak punya uang sekarang ini. Kalau dia minta DP, cilaka hamba. Ya, itu sebab Tuhan tolong supaya dia tidak minta DP dan selesaikan baru hamba bayar. Ya, kalau saudara pesan satu pekerjaan itu perlu dikasih DP apa tidak? Ya, down payment perlu apa tidak? Perlu dong, ya. Ya, dan dia berkata, sudah Pak Roy, saya kerjakan. Dia mengerjakan itu, saudara tahu. Hanya 2 hari saja sudah jadi Taman Eden mini. Ya saudara, indah sekali. Dalam hati saya, aku ditagih berapapun aku akan bayar dalam nama Yesus. Saudara, begitu selesai, beberapa hari menjelang upacara peresmian KP, saudara, saya telepon dia, tolong berapa saya akan transfer uang sekarang. Hati saudara berbicara semua ini. Dia mengatakan, Pak Roy, tidak usah bayar. Sebentar. Tidak usah bayar tenaganya. Tetapi pohon-pohonnya dan tanamannya tolong dibayar. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, dia mengerahkan kalau tidak salah 6 atau 7 orang yang bekerja itu 1 hari dari pagi sampai sore, itu cepat sekali. Dan saya mempelajari dia punya teknik untuk membangun satu taman. Sampai sekarang saya masih ingat. Kalau suruh bangun sendiri, saya tidak akan memanggil dia lagi. Saya akan kerjakan sendiri. Saudara, cepat sekali. Hari kedua mulai kelihatan. Ya saudara, coba. Dan saya cuma ditagih gak begitu banyak. Karena tenaga dia sumbangkan, dia korbankan.
Dia punya 6 orang pegawai selama 2 hari. Dan kita hanya bayar pohon dan bunga-bunga dan semak-semaknya saja dan rumputnya saja. Saudara bisa bayangkan. Tuhan mengatakan, aku mengubah tanahmu yang tandus. Kalau tadi saya bilang, saudara kita seiman ini membangunkan taman di depan KP itu hanya 2 hari dan selesai dengan bagus. Saya mau bilang sama saudara, sekarang serahkan semua ketandusan di dalam hidupmu ke dalam tangan Bapamu yang baik di dalam sorga. Dia akan mengalirinya dengan air kehidupan, sehingga engkau tidak tandus dan gersang lagi. Sehingga engkau bisa subur, berbunga dan berbuah lebat. Saudara mau cari teknik ini, belajar dengan uang berapapun banyaknya engkau tidak bisa. Saudara, ada kursus-kursus, ada seminar-seminar yang saudara bayar puluhan juta, atau mungkin 150 juta, untuk membuat saudara berubah menjadi pribadi seorang pemimpin perusahaan yang wow. Saudara menerima sertifikat dengan bagus, dengan bingkai lapis emas, bahwa saudara sudah lulus dari seminar dia, dari workshop dia, dari kursus dia. Tetapi itu tidak menjamin bahwa saudara berhasil. Siapa yang dijamin berhasil? Adalah orang yang mengalami aliran air kehidupan dari sorga melalui firman dan Roh Kudus. Ini orang yang akan berhasil. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya berhasil. Saudara membacanya dalam 1 Samuel 10 ayat 6, 8 dan 9. Dalam ayat yang ke-6 engkau akan kepenuhan. Dan kemudian, dan engkau menjadi manusia yang lain. Katakan, menjadi manusia yang lain. Yang penuh urapan Roh Kudus. Dan apapun yang saya lakukan, apapun yang ditemui oleh tangan saya, berhasil. Saudara, dan ayat 9, dulu pernah kita baca, tolong dibaca nanti di rumah. Ayat 9 mengatakan, dan apa saja dikatakan oleh Nabi Samuel pada hari itu terjadi kepada Saul. Hebat sekali. Orang yang berpegang dan bergantung pada firman, bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalau dia bergantung pada perjanjian Allah, maka Allah sendiri akan bekerja. Akan utus para malaikatnya, para pekerja-pekerja ahli dia. Dan ilahi lagi. Dan membuat sesuatu yang hebat dan dahsyat dalam tempo yang singkat. Dan saudara hanya bisa meneteskan air mata dan mengangkat tangan ucapan syukur saudara saja. Karena dia yang bekerja. Berapa banyak kali kita mengalami kegagalan. Karena saudara dan saya sendiri yang bekerja. Berapa puluh kali saya bilang. Kalau harus bertanding, harus berkompetisi, harus berkonkurensi dengan orang lain. Saya dan saudara tak kasih tahu, kita pasti shutdown. Kita pasti kalah. Tutup. Tetapi kalau kita bertanding dan kita minta Tuhan, Yel Shaddai. Katakan Tuhan Yel Shaddai. Ada di depan saya. Meminta pengurapan Roh Kudus. Mengubah tangan saya menjadi tangan emas. Apa saja yang saya kerjakan berhasil.